Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas PPDP topik 3 tentang profiling peserta didik, terkhususnya mengenai 2 kasus pembelajaran siswa, yang mana di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari dan membahas tentang karakteristik peserta didik secara umum, yang bagaimana budaya di kelas, bagaimana karakteristik dan perkembangan mereka secara umum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang secara khusus 2 kasus yang diambil dari pembelajaran siswa atau perkembangan pembelajaran siswa. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Enike Sashavanella dari Prodi Bahasa Inggris, kelas PPG R001 Bahasa. Baiklah, di sini terdapat identitas peserta didik yang pertama yang saya observasi, yaitu namanya Jocelyn Adelina, usia 16 tahun, perempuan, alamat rumah Simpang Rimbo, anak pertama dari 3 bersaudara, di rumah tinggal dengan orang tua dan saudaranya. Kebiasaan belajar sehari-hari itu belajar mandiri dan bertanya kepada guru dan teman. Nah, ini identitas peserta didik yang pertama. Identitas peserta didik ini saya peroleh dari data hasil observasi awal siswa atau melalui Google Form. Lalu identitas peserta didik yang kedua di sini nama Batel Fawaz Handa, usia 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Pugandring 11. Ya, dia hanya menuliskan ini ya, tidak terlalu lengkap. Anak kedua dari 3 bersaudara, di rumah tinggal dengan orang tua dan saudara. Kebiasaan belajar sehari-hari, mencari referensi dari internet. Nah, jadi ini 2 merupakan identitas dari peserta didik yang saya pilih untuk tugas PPDP ini. Lalu selanjutnya mengenai karakteristik peserta didik yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan karakteristik peserta didik yang pertama dulu sampai selesai, baru karakteristik peserta didik yang kedua. Oke, untuk peserta didik yang pertama ini etnik atau kulturalnya adalah Batak Jawa. Jadi mix Batak dan Jawa, akan tetapi saya tidak terlalu mengetahui dari pihak mana yang Batak, apakah ayah atau ibu, dan pihak mana yang Jawa. Lalu status sosialnya adalah menengah ke atas. Data dilihat dari hasil observasi awal peserta didik yang menuliskan bahwa pekerjaan orang tuanya adalah karyawan swasta. Jadi di sini disimpulkan bahwa status sosial peserta didik ini adalah menengah ke atas. Nah, dan saya tanya lebih lanjut mengenai pekerjaan orang tuanya. Dia bilang orang tuanya adalah merupakan pegawai BUMN. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya minat peserta didik yang pertama ya. Oke, untuk minat sendiri, jadi Jocelyn ini memiliki minat yang tinggi dalam belajar. Nah, ini data ini diambil dari wawancara siswa serta penilaian guru mata pelajaran bahasa Inggris, yang mana peserta didik ini memiliki nilai yang lumayan tinggi di kelasnya dan juga aktif dalam presentasi kelompok. Nah, jadi untuk minat ini sendiri, dari hasil wawancara saya dengan Jocelyn, ia menyukai pelajaran bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini merupakan salah satu mata pelajaran favoritnya di sekolah, seperti itu. Nah, cara dia meningkatkan skill speaking bahasa Inggrisnya dia suka berbicara dengan temannya atau dengan keluarganya itu di mix bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, walaupun memang
belum terlalu fasih, dia masih sedikit masih ragu dengan grammarnya, akan tapi dia tetap mencoba demi meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggrisnya, karena tadi juga dia menyukai bahasa Inggris seperti itu. Nah, jadi di sini saya simpulkan bahwa minatnya tinggi dalam belajar bahasa Inggris ini. Lalu untuk aspek selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Jadi di sini saya tuliskan secara umumnya, nanti dijelaskan lagi secara khususnya. Secara umum sesuai dengan perkembangan kognitif fase remaja atau teori Piaget tahap operasional formal. Nah, jadi perkembangan kognitif fase remaja ini dikemukakan oleh Piaget ya, yang menyatakan bahwa pada tahap ini individu itu bergerak melampaui penalaran, hanya tentang pengalaman konkret dan berpikir dengan cara yang lebih abstrak, idealis, dan logis. Nah, jadi secara umumnya sudah sesuai dengan perkembangan kognitif fase remaja berdasarkan teori Piaget. Secara khusus, perkembangan kognitif peserta didik ini sudah sangat baik menurut saya. Itu dibuktikan dengan nilai-nilai yang baik yang diperoleh dan juga dari segi keaktifan dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru dan juga keaktifan dalam unjuk kerja seperti presentasi, berdialog, role play dan lain sebagainya sudah baik. Nah, ada juga hal yang menarik pada siswa ini menurut saya di saat observasi di kelas berlangsung itu. Jadi siswa ini di 4 minggu pembelajaran yang saya ajarkan di kelas MIPA 4 ini, si Jocelyn ini termasuk kepada siswa yang paling aktif di kelas. Nah, jadi baik itu di kelompok work in pairs atau berpasangan maupun di kelompok secara besar, kelompok besar seperti 5 sampai 7 orang. Jadi Jocelyn ini merupakan andalan dari teman-temannya. Jadi ketika maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, itu Jocelyn selalu ditunjuk sebagai pembicara seperti itu. Jadi dia yang lebih aktif dalam menjelaskan. Nah, itu apakah hal itu apakah mungkin penilaian dari teman-temannya dari segi kognitifnya si Jocelyn ini sudah baik dalam bahasa Inggris, dan juga bisa jadi dari segi percaya dirinya Jocelyn ini lebih percaya diri dari teman-teman yang lain. Jadi dia selalu dipercayakan oleh teman-temannya untuk menjadi pembicara seperti itu, menjadi andalan di kelompok dalam unjuk kerja itu. Nah, lalu selanjutnya mengenai kemampuan awal. Untuk kemampuan awal peserta didik ini memiliki kemampuan awal yang sesuai atau entry behavior. Data diperoleh melalui analisis instruksional atau pembelajaran. Nah, jadi untuk mengetes kemampuan awal siswa itu bukan hanya dengan tes tertulis dan wawancara saja, tapi ada juga yang namanya analisis instruksional atau analisis pembelajaran. Nah, jadi dalam melakukan analisis ini, guru harus menentukan hierarki kemampuan yang dicapainya. Nah, kemampuan yang lebih rendah itulah sebagai kemampuan awalnya. Untuk kasus Jocelyn ini, saya melakukan analisis pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran saya diberikan di sini, hierarkinya ya, dan kemampuan Jocelyn di sini. Jadi itu sesuai, memang lebih rendah dari tujuan pembelajaran, sesuai dengan kemampuan awal entry behavior. Selanjutnya, untuk gaya belajar. Nah, gaya belajar Jocelyn ini visual. Visual data ini diambil dari hasil observasi awal siswa, yang mana siswa menyatakan lebih suka belajar melalui gambar dan juga membaca berita yang ada di sosial media. Nah, jadi untuk data dari gaya belajar visual itu diambil dari observasi awal, dari Google Form, tapi ada juga dari hasil wawancara, dia bilang bahwa dia suka belajar dengan suasana yang nyaman, tenang, dan sunyi, seperti itu. Jadi jauh dari kebisingan, tanpa suara musik atau suara-suara berisik, seperti itu. Lalu juga dia termasuk orang yang rapi dan teratur.
dalam belajar. Jadi sebelum belajar itu dia biasanya menyiapkan dulu perlengkapan belajarnya secara lengkap. Jadi tidak ada gangguan lagi. Misalkan nggak ada pena, nggak ada penghapus, jadi dia tidak sibuk mencari-mencari lagi. Nah, jadi dia tidak suka gangguan dan suka suasana yang nyaman saat belajar. Lalu juga dia menyukai aktivitas lapangan, seperti contohnya pramuka. Ya mungkin ini di bidang ekstrakurikuler ya. Dia menyukai pramuka dan dia juga sempat menjuarai lomba pramuka baru-baru ini. Nah, jadi bisa disimpulkan anaknya juga aktif, menyukai hal-hal lapangan atau kinestetik juga seperti itu. Itu dari gaya belajar. Lalu selanjutnya adalah motivasi. Untuk motivasi Jocelyn sendiri ini memiliki motivasi belajar yang tinggi. Data diambil dari melihat hasil penilaian guru mata pelajaran bahasa Inggris, dari penilaian formatif dan sumatif, dan juga dari hasil observasi di kelas selama pembelajaran berlangsung, yang mana peserta didik terlihat aktif dalam presentasi kelompok. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan tadi, dari minat siswa ini memiliki minat yang tinggi, dia ini merupakan salah satu siswa yang paling aktif saat unjuk kerja di kelas, yang selalu menjadi andalan dari teman-temannya saat presentasi kelompok seperti itu. Lalu juga dia ini memiliki motivasi yang tinggi, juga bisa dilihat seperti yang dijelaskan tadi, dia suka berbicara dengan bahasa Inggris dan juga dengan bahasa Indonesia demi meningkatkan kualitas speaking skill-nya. Lalu untuk perkembangan emosi. Perkembangan emosi yang dimiliki oleh Jocelyn ini memiliki perkembangan emosi yang positif. Nah, sesuai dengan teori Erikson pada fase remaja, yaitu identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan identitas. Jadi di tahap ini individu mulai mencari tahu siapa mereka, mengenai apa yang mereka mau, dan di mana mereka hidup nantinya. Nah, jadi si Jocelyn ini sudah tahu dia ingin menjadi apa, yaitu cita-citanya menjadi dokter, dan juga mempunyai usaha sampingan selain menjadi dokter. Nah, dan dia juga, jadi dia sudah tahu apa yang dia mau, dia sudah tahu apa cita-citanya. Oleh karena itu, saya menemukan bahwa perkembangan emosinya ini sudah sangat baik, positif. Jadi dengan mengetahui cita-citanya tadi dan tujuannya tadi, dia bisa berproses seperti itu. Jadi dia bisa menjalankan proses untuk mencapai tujuan yang dia inginkan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah perkembangan sosial. Jadi untuk perkembangan sosial, Jocelyn ini memiliki perkembangan sosial yang baik sesuai dengan teori Bronfenbrenner, yaitu menurut teori Bronfenbrenner, yaitu konteks sosial merupakan pengaruh penting pada kehidupan dan perkembangan remaja. Nah, 3 konteks yang mereka menghabiskan banyak waktu itu adalah keluarga, teman sebaya, dan juga sekolah. Nah, jadi dari perkembangan sosial si Jocelyn ini, dia memiliki interaksi yang baik dengan teman-temannya, dengan teman sebaya sudah baik, dengan lingkungan sekolah seperti dengan guru, dengan staf-staf di sekolah juga sudah baik. Lalu juga untuk dengan keluarga, ini saya juga tanyakan melalui wawancara. Jadi gaya asuh orang tuanya itu tidak memaksa, tapi tetap memantau kemajuan pembelajarannya dengan memberikan nasihat dan mengarahkan ke hal-hal yang positif. Nah, jadi orang tuanya ini sangat mengerti dengan kondisi si Jocelyn ini. Misalkan kalau capek belajar, nah diajak bermain atau berliburan dan lain-lain. Dan orang tuanya sangat mendukung cita-citanya Jocelyn dan selalu mengarahkan agar Jocelyn ini tidak melenceng, jadi lurus ke tujuannya gitu. Jadi saya menyebutkan perkembangan sosialnya sudah baik dari segi teman sebaya, lingkungan sekolah, dan juga keluarga atau gaya asuh dari orang tuanya sudah baik.
Lalu untuk perkembangan moralnya juga sudah baik ya. Dari cara dia bertindak, dari cara dia ya berhubungan dengan sosial tadi ya, sudah baik si Jocelyn ini. Lalu selanjutnya untuk perkembangan motorik juga sesuai dengan perkembangan fisik fase remaja. Oke, ini tadi aspek-aspek ya karakteristik siswa peserta didik yang pertama. Lalu selanjutnya untuk karakteristik peserta didik yang kedua, yaitu tadi sudah kita bacakan identitasnya yang bernama Batel. Kita panggil saja Batel di sini. Nah, untuk Batel ini etnik atau kulturalnya adalah Melayu Jambi. Status sosialnya ini saya simpulkan menengah ke atas karena datanya diambil dari hasil observasi awal peserta didik yang menuliskan bahwa pekerjaan orang tuanya adalah PNS. Jadi disimpulkan bahwa status sosial peserta didik adalah menengah ke atas. Sebelumnya untuk peserta didik yang kedua ini saya tidak terlalu memiliki banyak data sebanyak Jocelyn tadi karena terhambat di saat ingin wawancara peserta didik ini ada kelas itu waktu itu tidak ada kelas kebetulan karena di SMA 1 sedang ada pemilihan ketua OSIS seperti itu. Jadi data hanya saya dapat dari guru mata pelajaran bahasa Inggris dan juga dari temannya termasuk dari Jocelyn tadi. Oke, selanjutnya minat dari peserta didik ini. Oke. Untuk minat memiliki minat yang rendah dalam belajar. Nah, data ini diambil dari penilaian guru mata pelajaran bahasa Inggris yang mana siswa ini hampir tidak pernah mengumpulkan tugas dan juga hasil observasi di kelas siswa ini tidak pernah masuk selama proses pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, saya ada 4 minggu mengajar di MIPA 4 ini dan di keempatnya itu di selama proses saya belajar siswa ini tidak masuk, tidak hadir di kelas saya. Nah, akan tetapi di saat saya tanyakan si Jocelyn saat wawancara itu saya juga sempat menanyakan tentang Batel ini, dia bilang Jocelyn masuk sebenarnya ke sekolah, tapi memang orangnya seperti itu, suka-suka dia. Di saat dia ingin masuk ya masuk, tidak di saat tidak ingin masuk ya tidak, seperti itu. Nah, jadi saya cukup heran juga di situ. Tidak tahu masalah yang sebenarnya seperti itu. Oke, jadi kami juga di saat asistensi mengajar itu kami punya tugas dari guru pembimbing, guru pamong, yaitu menceklis nama-nama siswa yang mengumpulkan tugas selama pembelajaran bahasa Inggris semester 1. Nah, dari sekitar 15 tugas yang diberikan, Batel ini hanya mengumpulkan 1 kali. Jadi bisa disimpulkan hampir tidak pernah mengumpulkan tugas. Dari situlah saya mengambil kesimpulan bahwa peserta didik ini memiliki minat yang rendah dalam belajar karena saya pun tidak pernah ketemu dengan peserta didik 2 ini. Nah, pertanyaannya kenapa saya memilih peserta didik 2 ini menjadi objek observasi saya? Kita lanjut ke perkembangan kognitifnya. Jadi, perkembangan kognitif peserta didik yang kedua ini sudah sesuai dengan perkembangan kognitif fase remaja, yaitu sesuai dengan teori Piaget tahap operasional formal, sama seperti yang si Jocelyn tadi ya teorinya. Nah, jadi ternyata peserta didik ini, saya sempat wawancara Jocelyn tentang dia, dan Jocelyn bilang, Batel ini dia itu pintar loh, Miss, gitu. Nah, dia ini kemampuan bahasa Inggrisnya malah dia yang paling pintar di antara kami semua di kelas. Nah, jadi saya cukup kaget mendengarkan fakta tersebut karena memang Batel ini tidak pernah masuk dan tidak pernah memberikan mengumpulkan tugas, akan tetapi dia dari kesimpulan teman-temannya adalah anak yang pintar, apalagi di bahasa Inggris dia merupakan siswa yang paling pintar di antara teman-temannya semua. Itu pengakuan dari Jocelyn, yang saya pikir Jocelyn sudah termasuk high achiever dalam bahasa Inggris, akan tapi dia mengakui bahwa si Batel ini lebih pintar dari dia, seperti itu. Jadi
itu juga yang merupakan alasan saya memilih peserta didik 2 ini sebagai bahan dari bahan UTS ini. Selanjutnya, untuk kemampuan awal siswa ini memiliki kemampuan awal yang sesuai. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya memang tidak pernah bertemu dengan siswa ini, akan tetapi saya mendapatkan data dari guru mata pelajaran bahasa Inggris, yang mana beliau bilang bahwa Batel ini memiliki kemampuan awal yang sesuai, jadi sama seperti teman-temannya ya, yang lain, entry behavior. Lalu untuk gaya belajarnya, nah data ini diambil dari observasi awal siswa. Tadi sudah saya jelaskan bahwa observasi awal itu si Batel ini, walaupun saya tidak pernah bertemu, saya ambil dari, saya kirimkan dari melalui WhatsApp temannya, dan temannya mengirimkan kembali kepada saya melalui Google Form. Audiovisual, nah jadi dia menuliskan di sana bahwa dia lebih suka belajar melalui menonton video seperti YouTube dan sebagainya. Lalu untuk motivasinya, hampir sama seperti minat tadi, saya menemukan bahwa memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, data ini diambil dari melihat hasil penilaian guru mata pelajaran bahasa Inggris dan juga dari hasil observasi di kelas. Nah, jadi tadi saya juga waktu itu saya juga menanyakan kepada Jocelyn, apakah di pelajaran bahasa Inggris saja dia seperti ini? Nah, jadi jawaban si Jocelyn itu tidak, Miss. Tidak hanya di jam pelajaran bahasa Inggris, tetapi juga di jam pelajaran lain dia seperti itu. Dia itu datang ke sekolah, akan tapi dia tidak masuk kelas. Nah, kami pun teman-temannya bingung, dia kemana, kami tidak ada yang tahu, seperti itu. Nah, jadi dia suka-suka dia, kadang masuk, kadang enggak. Lalu untuk perkembangan emosi, peserta didik ini memiliki perkembangan emosi yang sesuai pada fase remaja. Nah, sama seperti Jocelyn tadi, menurut teori Erikson, yaitu fase remaja itu ada di tahap identity versus role confusion, atau identitas versus kebingungan identitas. Nah, akan tetapi dia memang sama di fase emosi di fase remaja, akan tetapi bedanya dengan Jocelyn adalah Jocelyn sudah mengetahui jelas apa yang dia inginkan, apa cita-citanya, dan kesimpulan saya terhadap peserta didik 2 ini, dia itu ada di tahap role confusion, dia masih di tahap kebingungan identitas, seperti itu. Kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena ya dari yang saya jelaskan tadi, dia ini hampir tidak pernah melakukan tugas, dan tidak pernah juga berada di kelas, suka-suka dia seperti itu. Jadi mungkin dia itu masih tidak memiliki tujuan, karena memang rata-rata anak yang memiliki tujuan itu mereka akan serius dalam belajar. Nah, mereka akan melalui proses itu dengan sungguh-sungguh karena mereka memiliki tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Sedangkan peserta didik 2 ini dia tidak sungguh-sungguh. Dia memiliki motivasi dan minat yang rendah tadi. Maka dari itu ini kesimpulan dari saya bahwa peserta didik 2 ini ada di tahap kebingungan identitas seperti itu. Lalu selanjutnya adalah perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial dari peserta didik ini memiliki perkembangan sosial yang baik. Ini datanya saya ambil dari menanyakan guru dan juga menanyakan teman-temannya. Nah, dia interaksi sosialnya baik, tidak ada masalah seperti itu. Akan tetapi seperti teori Bronfenbrenner tadi ya, yaitu konteks sosial itu fase remaja itu ada 3 konteks, yaitu teman sebaya, lingkungan sekolah, dan juga keluarga. Nah, dari lingkungan sekolah dan teman sebaya sudah baik, akan tetapi dari keluarga atau orang tua, gaya pengasuhannya seperti apa, itu saya tidak terlalu tahu, dan dari hasil wawancara ke teman-temannya juga mereka juga tidak tahu tentang perkembangan sosial di peserta didik ini seperti itu. Lalu perkembangan moral, memiliki perkembangan moral yang baik.
perkembangan sosial dan moral tidak ada masalah, tetapi motivasi dan minat saja tadi yang ada sedikit permasalahan di peserta didik 2 ini. Nah, ini merupakan PR bagi kita guru, bagaimana pendekatan seperti apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi problem yang seperti ini, seperti peserta didik 2 ini. Jadi lebih ke pendekatan ya menurut saya. Karena masalahnya ada di motivasi dan minat belajarnya. Oke, selanjutnya perkembangan motoriknya sudah sesuai dengan perkembangan fisik pas remaja. Ini saya tanyakan kepada guru mata pelajarannya. Oke, saya kira itulah hasil dari observasi karakteristik peserta didik, terkhususnya 2 peserta didik yang saya pilih, yaitu Jocelyn dan Batel tadi. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan juga kritik dan saran dari ibu dan juga dari teman-teman sangat saya harapkan agar bisa merancang rencana pembelajaran yang efektif untuk 2 kasus ini. Baiklah, sampai di sini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.